Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid di channel Ngoding Pintar. Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi kita terkait belajar PHP dasar. Dan pada video kali ini kita akan belajar memanipulasi folder dan file dengan PHP. Nah, jadi untuk memanipulasi folder dan file, PHP sudah menyediakan beberapa function, diantaranya mkdir. Ya, mkdir ini digunakan untuk membuat direktori atau folder. Kemudian scandir ini untuk melihat isi dari direktori atau folder kita. Kemudian rmdir ini untuk menghapus direktori atau folder kita. Kemudian rename, ya, function rename untuk mengubah nama direktori kita. Lalu fopen ini untuk membuat file, ya. Kemudian fwrite ini untuk isi file yang akan kita buat, seperti itu. Nah, jadi ada beberapa function yang akan kita gunakan ke depannya. Nah, harapannya ketika teman-teman sudah paham memanipulasi folder dan file ini dengan PHP, teman-teman bisa membuat instalasi web menggunakan script PHP, ya. Jadi misalnya kita akan membuat folder itu tidak lagi menggunakan cara manual, tapi kita bisa menggunakan script, ya, seperti yang digunakan pada WordPress dan lain-lain, seperti itu. Nah, silakan teman-teman buatkan dulu terlebih dahulu folder di htdocs kita, ya. Di sini saya memberi nama manipulasi_dir, ya, artinya manipulasi direktori. Kemudian silakan teman-teman buat juga index.php di dalamnya. Lalu silakan teman-teman tambahkan tag pembuka dan penutup PHP ini. Kalau keterangan ini mau diketikkan silakan, ya, tidak masalah. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan, kita akan belajar membuat direktori atau folder terlebih dahulu. Nah, caranya gimana? Caranya kita bisa memanggil functionnya, ya. Di sini misalnya saya kasih keterangan dulu, buat folder ke dalam direktori. Nah, seperti itu. Caranya gimana? Kita tinggal panggil functionnya. Functionnya adalah mkdir. Nah, di sini kalau kita ketikkan mk harusnya sudah tersedia autocomplete seperti ini. Kalau sudah muncul begini, boleh di enter, ya. Kita tinggal ketikkan path name-nya, ya. Misalnya di sini saya mau buat folder ngoding_pintar, ya. Nah, ini kita mau buat di mana foldernya? Kita akan buat ke dalam folder manipulasi data ini, ya. Jadi manipulasi direktori ini, folder ini adalah root kita. Kemudian kita akan buatkan folder di dalamnya menggunakan function mkdir seperti ini. Kalau sudah, silakan teman-teman save. Lalu jangan lupa jalankan project kita, ya, di localhost, kemudian /manipulasi direktori, kemudian / seperti ini, ya. Kalau indeksnya mau diketikkan silakan, juga tidak masalah. Kalau sudah, silakan di refresh, ya. Kalau saya refresh di sini, maka perhatikan di sini akan tercipta akan kita dibuatkan folder, ya, yang namanya adalah Ngoding Pintar, seperti yang saya sudah ketikkan di bawah sini. Nah, jadi Ngoding Pintar sudah berhasil kita buatkan. Nah, gimana kalau misalnya saya mau buat lagi Ngoding Pintar, misalnya di sini 1, ya. Nah, kalau saya save, kemudian di sini saya refresh. Nah, silakan teman-teman perhatikan, maka kita sudah langsung dibuatkan folder yang kedua, yaitu Ngoding Pintar 1, ya. Nah, jadi caranya cukup mudah. Kita tinggal panggilkan functionnya mkdir, kemudian sebutkan nama foldernya apa. Nah, maka kita akan langsung dibuatkan folder seperti itu. Nah, jadi biasanya jika kita mau install web menggunakan script, biasa kan kita ketikkan install.php. Nah, sebenarnya dia akan membuat seperti ini, ya. Dia akan membuat folder, dia akan membuat file, dan seterusnya. Nah, sampai sini kita sudah berhasil membuat folder ke dalam direktori kita menggunakan mkdir, ya. Nah, ada cara lain untuk membuat folder di dalam direktori. Caranya seperti ini. Misalnya di sini kita kasih keterangan dulu, cara lain membuat folder. Nah, seperti itu, ya. Kita kasih keterangan dulu. Caranya gimana? Misalnya di sini kita buatkan atau kita deklarasikan variabel, misalnya buat folder sama dengan, kita isikan string gini. Lalu yang pertama adalah titik. Nah, titik ini apa? Titik ini ditandai dengan folder root kita, di mana folder root kita adalah manipulasi_dir. Kemudian yang kedua, misalnya kita mau nambahkan folder di dalam Ngoding Pintar ini. Nah, jadi kita tinggal sebutkan nama foldernya Ngoding Pintar, kemudian /. Nah, / apa nama folder yang kita mau buat? Misalnya kita mau buat subfolder. Nah, lalu di dalam subfolder kita mau buatkan lagi folder. Berarti di sini kita isikan sub
folder. Nah, jadi gitu ya. Jadi nanti harapannya di dalam folder ngoding pintar ini akan ada folder subfolder, kemudian di dalam subfolder ini akan ada lagi folder yang namanya subfolder seperti itu ya. Kalau sudah di bawahnya kita uji if jika isdir ya, kita gunakan isdir. Nah, artinya apa? Ini kita kasih keterangan boleh lah ya. Ini jika folder ditemukan. Nah, jika folder ditemukan berarti isdir, kemudian file name-nya apa atau nama foldernya apa, kita panggilkan string buat folder ini. Kemudian maka apa yang terjadi kalau misalnya sudah ada foldernya, kita akan cetak echo gagal membuat folder, nama folder sudah tersedia misalnya seperti itu ya. Nah, jadi nanti teman-teman bolehlah ganti keterangannya atau pesannya ya. Else, nah selain itu kalau misalnya direktorinya tidak ada atau foldernya tidak ditemukan, maka kita akan buatkan folder ya. Caranya di dalam sini kita tinggal ketikkan mkdir, kemudian nama path name kita atau lokasi kita di mana kita mau buatkan folder, kita tinggal panggil string buat folder kita ya. Kemudian koma, di sini hak aksesnya ya, di sini kita kasih 0 aja. Kemudian koma kita tambahkan dengan true ya, seperti itu. Kalau sudah di bawahnya kita echo folder berhasil dibuat. Nah, seperti itu ya. Kalau sudah silakan di save. Ini sebelumnya saya remark dulu. Kalau sudah di save, kemudian di refresh di sini. Kalau saya refresh, nah maka di dalam folder ngoding pintar ini kita sudah berhasil dibuatkan subfolder ya, atau folder baru di dalam folder ngoding pintar. Kemudian di dalam folder subfolder ini kita sudah juga dibuatkan folder yang namanya subfolder ya. Jadi kita sudah berhasil membuat folder di dalam folder lah, ibaratnya seperti itu ya. Jadi di dalam ngoding pintar ini kita sudah buatkan folder baru yang namanya subfolder. Di dalam folder subfolder ini kita sudah berhasil juga membuat folder baru yang namanya subfolder ya. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman mau buat misalnya foldernya ada 100, kita tinggal manfaatkan looping ya. Jadi misalnya for i sama dengan 1 to 100. Nah, kita tinggal looping, kemudian di dalamnya kita tinggal tambahkan mkdir ya, seperti ini. Nah, ini ada dua cara ya, kita bisa langsung mengetikkan nama foldernya. Kemudian yang kedua kita bisa membuatkan ini hak akses lah ya. Ini hak akses, cuma di sini saya kasih 0, artinya hak aksesnya penuh ya. Nah, kalau sudah di bawahnya kita akan coba buat untuk scan directory ya. Sebelumnya ini saya echo dulu, kita enter ke bawah br ya. Nah, kemudian ini saya remark dulu, kita matikan codingnya. Nah, lalu di bawahnya kita akan buat untuk scandir ya, ini untuk melihat isi directory. Nah, caranya gimana untuk melihat isi directory? Kita bisa menggunakan scan ya. Ini saya kasih keterangan scan isi directory. Kemudian di sini kita buatkan variabel, misalnya kita deklarasikan variabel dir sama dengan scandir ya. Scandir, kemudian directory kita apa ya, misalnya kita mau lihat isi dari folder ngoding pintar ya. Nah, kalau sudah di bawahnya kita gunakan printr untuk lihat isi datanya, kita panggilkan variabel dir-nya ya. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh ya. Nah, maka di sini akan muncul ya, ini adalah titik 1 dan titik 2 ini adalah induk kita ya. Ini dimana root kita adalah manipulasi dir. Kemudian titik 2 ini adalah root kita yang kedua, yaitu ngoding pintar ya. Ini folder ngoding pintar. Kemudian di dalamnya terdapat folder yang namanya subfolder seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalnya di bawah sini kita buatkan lagi folder ya. Misalnya ini saya kasih kembali ya. Nah, lalu di bawahnya sini saya kasih keterangan, kita tambah ya. Misalnya di dalam folder ngoding pintar saya mau tambah folder yang namanya subfolder ya, subfolder 1. Kalau sudah saya save, kemudian saya refresh. Nah, maka di sini folder berhasil dibuat. Kemudian di sini sudah ada ya subfolder dan
subfolder 1. Nah, dimana di sini kita dilihatkan juga di dalam folder ngoding pintar itu terdapat subfolder yang pertama, kemudian subfolder yang kedua ya. Nah, jadi di dalam ngoding pintar ini sudah ada subfolder, ada 2 subfolder ya. Nah, di sini juga kita sudah dilihatkan. Kalau misalnya kita mau ngambil isi datanya, tinggal kita buatkan perulangannya, bisa menggunakan for each dan lain-lain. Nah, seperti itu ya. Nah, ini cara menggunakan scandir ya. Jadi kalau misalnya kita mau lihat isi dari direktori kita bisa menggunakan scandir ini. Nah, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya kita akan belajar gimana caranya menghapus folder ya. Misalnya saya mau menghapus ngoding_pintar1 ini, saya mau hapus. Nah, caranya kita bisa menggunakan rmdir ya. Nah, ini untuk menghapus direktori atau file atau folder ya. Nah, kalau sudah, ini saya kasih keterangan hapus folder directory. Nah, ini sebelumnya saya remark lagi ya. Nah, kemudian di bawahnya kita buatkan ya. Misalnya kita mau hapus nama foldernya apa ya. Nama folder yang mau dihapus, misalnya di sini saya isi dengan ngoding pintar 1 ya. Dimana di sini namanya adalah ngoding pintar 1, itu yang saya mau hapus. Kemudian di bawahnya kita uji ya. Uji jika folder ditemukan. Nah, kalau foldernya ditemukan, maka kita akan menghapus file foldernya. Kalau tidak, misalnya kita akan kasih pesan direktori tidak ditemukan, seperti itu ya. Berarti ini sama, kita menggunakan if, dalamnya isdir ya, isdir. Kemudian file name-nya apa? File name-nya adalah nama folder. Kemudian kalau misalnya datanya ditemukan atau foldernya ditemukan, maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah kita akan melakukan remove rmdir ya, dimana nama folder yang akan kita hapus adalah string nama folder kita adalah ngoding pintar 1, seperti itu ya. Lalu di bawahnya kita kasih pesan folder berhasil dihapus misalnya. Nah, kemudian else. Nah, selain itu echo directory atau folder tidak ditemukan. Nah, seperti itu ya, kalau misalnya foldernya tidak ditemukan. Kalau sudah ini apa ini? Tidak ada ini ya. Kalau sudah, silakan di save, kemudian di refresh di sini. Nah, maka di sini pesannya akan ada folder berhasil dihapus. Nah, di sini juga kita sudah lihat bahwa folder kita sudah berhasil dihapus. Yang tadinya ada ngoding pintar 1, sekarang sudah tidak ada ya. Kita sudah berhasil menghapus menggunakan rmdir ini. Nah, sampai di situ kita sudah berhasil membuat folder, scan isi folder, dan menghapus folder atau directory. Nah, seperti itu ya. Lalu yang terakhir, kita akan coba gimana caranya kalau misalnya saya mau ganti namanya ya. Misalnya ngoding pintar ini saya ganti menjadi ngoding pintar baru gitu ya. Nah, saya di sini saya kasih keterangan. Lalu sebelumnya ini saya kasih disable dulu atau saya remark ya. Di sini saya mau ubah nama folder. Nah, caranya gimana? Kita tinggal menggunakan function rename ya. Nah, rename kita tinggal panggil. Kemudian old name ya, nama yang lama. Nama yang lama adalah ngoding pintar. Kemudian nama yang baru apa? Nah, nama yang baru adalah ngoding pintar new misalnya ya. Nah, jangan lupa titik koma terakhirnya. Kalau sudah, silakan di save. Kalau sudah, saya refresh di sini. Nah, maka yang terjadi adalah kita akan dibuatkan atau nama folder kita akan diganti menjadi ngoding pintar new ya, dimana yang tadi adalah ngoding pintar saja. Nah, gimana kalau misalnya saya mau ganti atau saya mau kembalikan, saya tidak mau ada new-nya gitu ya. Berarti nama folder yang lama adalah new, nama folder yang terbaru adalah misalnya ngoding pintar ku misalnya ya, ada ku-nya. Kalau sudah, silakan di save. Kalau sudah, di refresh. Nah, maka dia akan diganti, folder kita akan diganti namanya menjadi ngoding pintarku, seperti itu ya. Nah, sampai sini kita sudah berhasil mengubah nama folder ya. Jadi caranya cukup mudah ya. Tinggal kita panggil function rename, kita tinggal sebutkan nama folder yang lama, lalu sebutkan nama folder yang baru. Nah, kalau sudah, di refresh, maka otomatis akan terubah. Kita tidak perlu merubahnya manual, seperti itu ya.
Nah, sampai sini kita sudah berhasil manipulasi folder ya, dimana kita sudah berhasil membuat folder, kemudian kita sudah berhasil scan isinya, lalu kita sudah berhasil hapus, dan terakhir kita sudah berhasil ubah nama foldernya seperti itu ya. Nah, ini saya kasih remark. Nah, sekarang gimana caranya membuat file ya. Nah, sekarang kita akan belajar gimana caranya membuat file. Di sini kita kasih keterangan buat file baru ya. Nah, caranya kita akan buat seperti ini. Kita deklarasikan variable file sama dengan kita akan menggunakan function fopen ya. Nah, tadi kan di atas sudah kita jelaskan. Nah, ini kita akan menggunakan fopen untuk buat file ya. Di sini kita panggilkan fopen. Kemudian file name-nya apa? Nah, nama file kita yang kita mau buat apa? Misalnya kita mau buat adalah nama foldernya tes ya. Nah, tes.txt. Nah, ini file yang akan kita buat. Kemudian modenya apa ya? Modenya kita akan isikan W ya. Nah, kalau sudah di bawahnya kita akan buat seperti ini, echo. Kemudian fwrite ya. Kita akan isi ya. Kita akan isi dari text.txt ini kita akan isi filenya. Nah, ini handle ini maksudnya apa? Handle ini maksudnya file yang akan kita isikan keterangan ya. Berarti di sini kita panggilkan variable file. Kemudian stringnya apa? Stringnya misalnya selamat datang di channel ngoding pintar seperti itu. Kalau sudah silahkan di save. Nah, lalu di bawahnya jangan lupa kita langsung fclose ya. File close. Nah, kita buatkan seperti itu. Nah, lalu di dalamnya handle-nya apa? Handle-nya adalah file. Nah, kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh ya. Nah, maka di sini kita sudah dibuatkan file test.txt ya namanya. Kalau kita klik, maka di dalamnya akan ada isinya selamat datang di channel ngoding pintar ya. Nah, jadi ini kita bisa manipulasi file di dalam PHP juga ya. Jadi kita bisa menggunakan PHP untuk manipulasi file. Nah, ini sebenarnya bisa digunakan untuk para hacker untuk membuatkan file atau folder di dalam web kita ya. Jadi misalnya mereka sudah punya akses, mereka tinggal tanamkan script ini, misalnya tolong buatkan saya file index di dalam folder ini. Nah, misalnya gitu. Jadi ini bahaya lah ya sebenarnya. Nah, tapi ini untuk belajar ya, untuk pembelajaran tidak masalah ya. Nah, ini biasanya cara ini digunakan untuk para installer ya. Untuk membuat web ya, untuk membuat installer web menggunakan script seperti itu ya. Jadi kita tinggal klik install.php maka web kita sudah terbentuk ya. Nah, caranya mereka akan membuatkan atau memanfaatkan cara ini ya. Nah, sampai sini kita sudah berhasil membuat file menggunakan script PHP ya. Nah, lalu gimana caranya kalau misalnya saya mau buat folder beserta filenya sekaligus ya. Nah, caranya kita bisa buat seperti ini ya. Ini saya kasih keterangan dulu, buat folder dan file sekaligus ya. Nah, ini kita akan membuat folder sekaligus isi filenya. Gimana caranya? Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita deklarasikan dulu variabel untuk nama folder, kemudian nama file, dan isi filenya apa. Nah, contohnya seperti ini ya. Misalnya di sini nama folder kita kasih keterangan dengan nama folder ya. Ya di atas sudah nama folder, oke, enggak masalah. Kemudian di sini isinya apa? Isinya adalah my folder misalnya gitu ya. Kemudian nama filenya, nama underscore file, ini untuk nama filenya. Nama filenya adalah misalnya tes.html ya. Nah, boleh kita buatkan tes.html seperti ini. Lalu isi filenya apa? Misalnya di sini isi file sama dengan kita akan isikan H1 ya. Nah, kita tutup dengan H1.
Lalu isinya apa? Isinya misalnya salam ngoding pintar. Nah, jadi harapannya ketika folder atau file kita ini diakses, kita akan dicetakkan tag HTML yaitu H1 salam ngoding pintar seperti itu ya. Nah, sampai sini kita sudah deklarasikan nama folder, nama file, dan isi filenya apa. Kemudian di bawahnya kita akan uji dulu jika nama folder tidak ada dalam directory ya. Nah, caranya gimana? Caranya sama seperti tadi, isdir ya. Kita bisa menggunakan isdir. Kemudian nama folder kita sama dengan false ya. Artinya kalau misalnya tidak ada folder ini di dalam directory, maka kita akan buatkan menggunakan mkdir. Kemudian string nama folder kita apa ya. Nah, ini kita akan dibuatkan folder di dalam directory kita. Kemudian di bawahnya kita akan kasih keterangan buat file dalam folder yang dibuat. Nah, jadi kita kan sudah berhasil nih buat folder di atas nih, yaitu nama foldernya my folder. Sekarang kita akan buatkan file di dalam folder tersebut. Caranya gimana? Kita bisa deklarasikan variable file gini, kemudian fopen, lalu nama folder kita apa? Nama folder kita adalah string nama folder. Kemudian kita menggunakan titik ya, lalu slash. Nah, ini kita untuk letakkan di mana posisi filenya ya. Nah, posisi filenya akan ada di dalam nama folder yaitu my folder. Kemudian slash. Nah, nama file kita apa? Nah, nama file kita adalah test.html. Kemudian koma. Ini setelah itu w ya. Nah, kalau sudah di bawahnya kita akan isi ya. Isi file yang dibuat. Nah, kita kan sudah berhasil buat filenya. Sekarang kita isi filenya menggunakan write. Kemudian handle-nya ini adalah file. Kemudian stringnya adalah isi file. Nah, jadi ini semuanya sudah kita deklarasikan di atas ya. Nah, file itu dari sini, isi file itu dari atas sini, seperti itu. Nah, kalau sudah di bawahnya jangan lupa langsung ditutup ya, close ya. Kemudian handle-nya adalah file. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah, misalnya kita mau langsung setelah dibuatkan, kita langsung dipanggilkan filenya ya. Kita bisa menggunakan, atau kita kasih keterangan dulu, panggil file yang sudah dibuat ya di atas ya. Nah, kita akan buat file kita ya, folder kita, kemudian file kita, dan isi file kita mau ditampilkan. Caranya kita bisa menggunakan include ya, include, kemudian nama folder kita apa ya, nama folder kita adalah my folder, kemudian penghubungnya ya, jangan lupa slash, kemudian titik, di sini adalah nama file kita, nama file. Nah, kalau sudah silakan di save. Kalau saya refresh di sini ya, perhatikan kalau saya refresh. Nah, maka kita langsung ditampilkan salam ngoding pintar ya. Dan di sini juga kita sudah dibuatkan folder yang namanya my folder, lalu file yang namanya test.html ya. Kalau kita klik, nah di sini sudah ada tag HTML yaitu H1, kemudian salam ngoding pintar. Lalu terakhir kita di sini langsung perintahkan script PHP ini untuk panggil langsung file yang sudah kita buat, yaitu menggunakan include. Nah, di sini kita sudah ditampilkan salam ngoding pintar. Kenapa salam ngoding pintar? Karena kita isinya adalah salam ngoding pintar ya, seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi caranya cukup mudah. Kita bisa buat folder beserta filenya sekaligus ya. Nah, ini masih contoh. Silakan teman-teman kembangkan ya. Jadi ini sangat mudah lah untuk diimplementasikan ya. Nah, jadi sampai sini kita sudah berhasil belajar memanipulasi folder dan file dengan PHP menggunakan function-function yang sudah disiapkan PHP. Yang pertama adalah mkdir untuk membuat directory, kemudian scandir untuk melihat isi directory, rmdir ini untuk menghapus directory atau folder, rename ini untuk mengubah nama directory. Kita juga sudah berhasil menggunakan fopen ya untuk membuat file, lalu fwrite ini untuk membuat atau isi filenya kita isikan. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi sampai sini silakan teman-teman pelajari dan kembangkan lagi ya. Nah, jadi cara ini sangat sederhana dan mudah untuk teman-teman pelajari ya. Silakan dikembangkan. Nah, jadi mungkin cukup sekian video kita kali ini. Semoga jelas. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam ngopi.